Bagian ketiga, Hello World. Nah, kali ini kita akan membuat satu program. Ini adalah suatu program wajib atau umum. Mungkin kalian rata-rata udah tahu gitu. Udah pernah dengar juga nama programnya, yaitu adalah Hello World. Nah, intinya Hello World ini kita mencetak suatu string. String itu adalah Hello World ke dalam sebagai output. Kita mencetaknya ke dalam stdout ya, atau ke dalam terminal biasa orang sebut. Di sini kita buat satu file dengan nama hello.go, huruf kecil, boleh juga main.go di dalam nama folder hello. Lalu di sini adalah packet main. Jadi kalau di HTML ada index HTML, kalau di PHP ada index PHP, jadi kalau di Golang itu ada main. Nah, di sini kita mengimpor suatu package, built-in package. Dari mana kita tahu built-in package? Karena dia cukup di sini satu aja ya, ada fmt begitu. Jika dia library atau package luar, dia tuh adalah alamat repository ya, alamat public repository. Lalu kita bikin function main, ini wajib. Jika kita ingin membuat satu program yang dapat dijalankan, kita menggunakan function main. Lalu di sini kita menggunakan metode print line println dari built-in package ifempty, dan di dalam string ini ada hello world. Di dalam kurung ini ada hello world. Jadi sintaknya seperti ini. Dan di sini kita tidak memerlukan titik koma atau semikolon. Titik koma itu atau semikolon itu adalah opsional ya pada Golang. Lalu kita jalankan, kita build atau kita install. Langsung saja saya demokan. Nah, di sini saya menggunakan text editor VS Code. Kenapa VS Code? Karena VS Code ini open source, pemakainya banyak, dan gratis ya, ringan juga. Dan yang paling penting adalah dia working well dengan Golang. Terus di luar sana ada juga alternatif atau dari VS Code, suatu text editor atau IDE yang berbayar dari JetBrains dengan nama Golang kalau kalian mau. Tetapi kali ini di dalam course kita fokus saja menggunakan VS Code ya, karena affordable ya, gratis. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk satu text editor atau IDE. Nah, di sini saya akan membuat satu folder. Jadi saya masuk ke dalam Go, src, di sini saya pilih lokal. Jadi saya bikin folder lokal dengan src. Kalian bebas mau bikin folder itu di mana pun bebas. Cuma saya prefer di sini aja. Di sini saya bikin new folder, hello, lowercase semua ya. Oke, open. Oke. Nah, di sini sudah ada hello kosong. Saya buka terminal saya dulu. Dan saya pastikan Golang sudah terinstall ya. Wait, mungkin ini. Oke. Nah, jadi di sini Golangnya sudah terinstall. Kita bikin satu file dengan nama hello.go. Di sini saya pakai nama main.go aja. Saya sarankan pakai main.go. Kalian lihat ketika kita bikin file ini, di sini sudah ada tanda error ya. Dan ini adalah Golang. Kalau di sini dia sudah terdeteksi sebagai Golang, versi kita 1.16.3. Nah, di sinilah saya menyarankan kita sebelumnya menginstal Golang dengan cara yang benar ya. Ada suatu library yang membuat kita dapat menginstal multiple version. Kita switching Golang dengan mudah. Tetapi saya pernah menggunakan itu, tetapi Golang kita tuh tidak terdeteksi pada text editor. Di sini sintak kita juga sudah terdeteksi bahwa ini adalah Go, dan untuk VS Code, Golang pada VS Code itu ada suatu extension. Nah, ada satu extension. Jika kalian belum menginstal ini, VS Code akan menyarankan kalian untuk menginstal ini. Jadi cukup dengan satu
extension ini aja, ini semua sudah cukup ya. Ini dibuat oleh tim Google, Go Team Google. Jadi intinya di sini ada komputer, ada linting, semua satu paket sudah dalam extension ini. Nah, ini benar-benar helpful ya. Jadi inilah, dengan extension inilah kalian ini membuat kita tidak memerlukan premium atau text editor atau IDE berbayar hanya untuk auto komputer. Berbeda dengan suatu bahasa pemrograman lain yang dimana auto komputer atau sintaknya itu tidak ada extension yang maksimal ya untuk suatu extension pada VS Code, sehingga itu membuat kita pindah kepada IDE yang berbayar tetapi tidak untuk Golang. Jadi ini membuat pekerjaan kita enak banget. Oke, pastiin aja kalian sudah install extension ini Go. Oke, kembali ke source code. Sekarang kita tulis saja. Di sini kita ada error. Kita lihat di sini ada error. Expected one EOF. Kita abaikan ini aja dulu. Kita tulis programnya. Packet main. Oke, errornya sudah hilang. Dan kita langsung saja bikin function main. Nah, perhatikan Golang sudah mengatur text editor kita untuk membuat tab itu adalah tab 4, size-nya 4 begitu. Jadi bayangin ya kalau kita nggak coding dengan Golang atau dengan bahasa pemrograman lainnya. Misalnya PHP lah. Kita perlu membuat satu standar yang dimana tim kita itu bekerja di dalam standar itu. Nah, jika kita bekerja menggunakan Golang, standar-standar itu tuh sudah terminimalkan dengan kita pakai Golang. Seperti kalau misalnya di PHP, kita mau pakai space atau tab, lalu kita harus define lagi space-nya itu 4 atau 2 space. Itu ribet ya. Terlalu banyak yang harus kita setup di awal. Nah, Golang nggak perlu. Jadi bayangin kalau kalian berada dalam tim yang besar, tim kalian yang besar itu kalian tuh sudah konsisten dengan standar yang sama. Terus function main kita set. Nah, ketika kita set pun dia lihat tidak ada source code yang berjalan pada sini, dia hilangin tab-nya. Di sini juga dia sudah tambahkan satu new line automatically. Intinya dia sudah auto linting ya, begitu. Oke, kita akan fmt, kita titik. Nah, di sini sudah muncul metode dari built-in package. Jadi ini karena kita menggunakan Go extension itu tadi. Nah, ini membuat pekerjaan kita tuh lebih enak lagi. Dan kita ini mengetikkannya di suatu text editor atau IDE yang gratis ya, atau open source, yaitu VS Code. Tidak perlu yang berbayar. Nah, di sini saya akan menggunakan println. Di sini ada 3 print. Nah, saya akan jelaskan saja nanti printf itu apa. Nah, di sini terutama mungkin print sama println ya. Jadi println ini adalah print, tapi di akhirnya dia memberikan new line, begitu. Kita pakai println, jadi kita tab aja tadi itu. Nah, lalu kita berikan tanda kurung, dia sudah muncul deskripsinya. Dia sudah muncul deskripsinya, println format using the default format of each operand and write to standard output. Space are always added between operand and a new line is appended. Return the numbers of byte written and any write error encountered. Nah,
Kita nggak perlu output dari pilihan ini. Nah, seperti dia bilang, return a number of bytes ya. Jadi dia memberikan number of bytes. Sama jika dia mereturn error ya, jika ada. Ini bisa jadi nil. Nah, di golang itu bisa return multiple value seperti ini. Begitu. Kita nggak perlu output apa-apa. Jadi kita tidak perlu mendefine satu variabel untuk outputnya. Kita langsung cetak aja. Dan di sini metodenya adalah parameternya adalah interface ya. Artinya tipe datanya bebas. Dan titiknya ini ada titiknya 3 kali. Artinya ini kita bebas memasukin variabel itu seberapa banyak. Jadi seperti array begitu. Kita masukin string di sini. Hello world. Kita save. Ya. Nah, dia sudah auto import fmt-nya. Nah, lalu kita jalankan go run main go. Hello world. Congratulations. Jadi yang dilakukan golang di belakang itu adalah dia mengcompile-nya lalu dia menjalankannya begitu ya. Dia tidak mengcompile-nya pada project directory-nya kita. Dia mengcompile-nya di suatu tempat yang berbeda. Ini untuk menjalankan golang secara tanpa perlu mengcompile lah bagi usernya. Sekarang kita akan mengcompile golang ini menggunakan go build. Nah, di sini ada suatu binary executable file. Executable file. Jika kita execute, di sini saya execute ya, hello. Nah, akan ada hello world di sini. Oke, sesudah itu kita bisa juga memberikan nama yang berbeda pada saat nge-build ini seperti go build, min o misalnya tes ya. Oke, jadi parameternya adalah min o artinya output begitu. Di sini ada tes kalau kita execute-nya. Hello world. Cool. Terus kita ingin tahu build ini komennya apa, deskripsinya, dan parameter lainnya apa. Itu bisa menggunakan go help build. Nah, di sini deskripsinya sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Hingga kalian nggak perlu buka halaman webnya pada official documentation. Jadi, jika kita ingin mengetahui suatu CLI command, itu menggunakan help go help, lalu command-nya apa. Nah, di sini dijelaskan useset-nya, cara penggunaannya seperti apa, go build min o untuk mengganti output-nya. Nah, ini ada deskripsinya. Nah, berikut ini adalah flags-nya, param. Lengkap ya. Oke. Sekarang kita sudah menjalankannya dan kita sudah nge-build-nya atau mengcompile-nya. Coba kalau misalnya saya ketik hello. Nah, di sini saya menjalankan suatu CLI command hello. Dia tidak mengenal ya. Dia tidak tahu nih. OS kita nggak tahu ini command apa. Command apa. Kita bisa langsung menginstalnya ke dalam sistem dengan cara go install. Oke.
hello. Nah, hello world. Kalau misalnya kalian melakukan go install dan dia nggak working, itu tandanya kalian belum memberikan path ya. Belum memberikan path, jadi kalian harus memberikan path itu. Oh, ini go path ya. Go path. Nah, sekarang kita cek. Nah, go path. Di sini saya ada berikan variabel pada sistem go path sama seperti go path yang ini. Dan bin. Nah, jadi di dalam variabel binnya ini kalian harus masukin ini ke dalam sistem variabel. Kalau misalnya kalian go installnya nggak working, di sini ada hello-nya. Nah, dia itu terinstall di dalam sini. Oke, berikut itu adalah program Hello World yang sudah kita buat. Kita sudah menjalankannya, build dan install. Congratulations! Bagian keempat, tipe data. Berikut ini adalah basis tipe datanya Golang. Seperti kita lihat di kiri ini, jadi sedikit ya, mudah untuk dihafal. Yang pertama ini adalah bool untuk boolean, dan setelah itu ada string, tidak ada karakter, char atau char pada Golang. Yang ada hanyalah string. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan karakter pada Golang. Dan ada integer atau number atau bilangan. Integer di sini terbagi menjadi dua, integer dan uinteger. Uinteger ini singkatan dari unsigned integer. Dan di sini ada integer 8, 16, 32 hingga 64. Dan ada uinteger PTR, ini artinya pointer, unsigned integer pointer. Nah, oke. Integer adalah suatu tipe data yang menampung angka hingga negatif. Negatif hingga ke positif. Unsigned integer, dia hanya menampung positif value ya. Jadi mulai dari 0. Jadi kapasitas dari unsigned integer itu 2 kali lipat dari integer. Maksudnya karena unsigned integer tidak menampung negative value, jadi kapasitas untuk menampung negative value itu dipindahkan ke positif. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada integer 8, 16, 32, 64. Angka ini artinya adalah bit. Jadi integer 8 bit adalah sama dengan 1 byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi ini angka ini merepresent kapasitas data yang dapat ditampung ya. Seperti itu. Jadi jika kita menggunakan integer aja atau unsigned integer, ini dikatakan default ya. Default. Maka kapasitas tipe data yang digunakan adalah mengikuti sistem operasi yang digunakan. Misalnya sistem operasi kita itu 64 bit, maka default kapasitas untuk integer adalah integer 64. Jika komputer yang kita gunakan ada 32 bit, maka defaultnya adalah 32. Seperti itu. Nah, kita dapat menspesifikkan suatu kapasitas integer.
Misalnya kita tidak menggunakan default, kita langsung 8, 16, maka kapasitas integer itu terdefine ya. Dan di sini juga ada uinteger ptr, unsigned integer pointer. Ini untuk menampung angka atau data suatu memory address ya, suatu alamat memori. Memory address itu kan dia kan dalam bentuk heksadesimal. 0x lalu heksadesimal. Nah, ketika kita ingin mengubah heksadesimal itu menjadi desimal, kita tampungnya itu dengan menggunakan unsigned integer pointer ini. Lalu di sini ada byte dan ada round. Byte ini adalah alias untuk unsigned integer 8. Nah, byte ini biasanya digunakan untuk merepresent suatu karakter pada ASCII, ya. Jadi karena tidak ada karakter char, tipe data char pada Golang, maka untuk mendapatkan karakter itu biasanya menggunakan byte. Seperti itu. Byte, dia adalah integer, dia adalah desimal, asalnya integer 8, lalu kita convert ke string, maka dia menjadi karakter. Round, sama seperti byte, dia adalah alias juga. Cuma bedanya round adalah alias untuk integer 32. Ya. Integer 32, dia ini digunakan untuk merepresent suatu Unicode. Seperti itu. Lalu ada float 32 dan float 64. Float tidak memiliki nilai, float tidak memiliki default ya, seperti halnya integer atau unsigned integer. Jadi untuk menggunakan float kita harus define kapasitasnya mau 32 atau 64. Lalu di sini ada kompleks. Mungkin bagi kalian yang asing dengan kompleks ini, mungkin Anda baru menemukan ini di Golang. Di C juga ada kompleks. Nah, kompleks ini adalah untuk menampung nilai angka atau number, yaitu real number dan imaginary number. Sekarang kita bisa lihat, buka referensi yang berada di slide ini. Nah, ini adalah halaman officialnya Golang, Tour of Go ya. Nah, di sini coba kita run. Di halaman tour ini kita juga dapat langsung melakukan menjalankan aplikasi Go ya untuk melihat hasilnya. Seperti itu. Nah, misalnya integer 6. Oke, saya lihat dulu menu-menunya. Dan di sini juga ada referensi yang mengarah ke website pribadi saya. Misalnya kalian di sini butuh penjelasan secara teks ya, secara tulisan. Oke, akan kita langsung saja demonstrasikan. Type. Nah, ini bisa kita ganti ajar 88. Kita jalankan terlebih dahulu untuk melihat output dari suatu program ini. Go run 02 main types.go. Nah, ini adalah outputnya. Jadi di sini saya mendefine suatu variabel boolean dengan nama
global yang menggunakan par, kita tidak mendefine satu value-nya, maka default dari boolean itu adalah false. Nah, di Golang kita bisa tidak mendefine suatu variabel ya, suatu variabel, maka dia akan value-nya itu adalah default. Jadi kalau boolean itu defaultnya adalah false, kalau string defaultnya adalah empty string, dan kalau integer itu adalah null ya. Misalnya, ini saya komen, dan kita par global, par A bool, par B integer, dan par C adalah string, dan kita lihat default value-nya, maka yang akan kita dapatkan itu adalah default value ya. Seperti kita lihat di sini, C itu adalah empty string. Jadi dia empty string, benar-benar no text seperti itu. Dan negatif integer ya. Kalau integer itu dia tidak dapat menampung negative value. Misalnya kita bikin variabel par u integer sama dengan min 1. Lalu kita ingin ini print. Maka dia error ya. Sebelum sampai ke compiler, di text editor kita sudah dapat menemukan error. Karena kita menggunakan extensionnya Go tadi itu, yang pada slide sebelumnya. Nah, cannot use min 1 sebagai value dari u integer, karena ini variable declaration, karena sifatnya integer ya. Dia tidak dapat menampung gitu. Oke. Kalau di-compile tentu ini akan error. Sama seperti yang ada di text editor, di sini juga ada kelihatan errornya. Nah, bagaimana jika suatu tipe data itu menampung di luar kapabilitas suatu data itu ya? Kapasitas suatu data itu. Misalnya di sini adalah integer 8, kita berikan nilai 256. Maka dia akan error juga, karena kapasitasnya itu tidak mampu. Nah, maka nilai tertinggi dari integer 8 atau byte adalah 255. Kenapa 255? Karena hitungnya dari 0. Jadi 8 bit atau 1 byte itu maksimum value-nya adalah 256 desimal. Karena kita mulai dari 0, maka 256 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau byte menampung dari 56 juga dia tidak dapat. Menampung min 1 juga dia tidak dapat karena dari unsigned integer. Seperti itu. Oke, sekarang unsigned integer pointer. Di sini kita bikin variabel kan, misalnya ini 1 ya. Lalu kita cetak terlebih dahulu. Ini tentu adalah 1. Lalu kita cetak ini alamatnya di mana. Nah, pointer referensi n ampersand ini untuk menampilkan alokasi memori pada suatu variabel. Untuk melihat dia foo ini berada di memory address mana. Oke, kita langsung jalanin lagi. Nah, 0x hexadesimal. Ini adalah hexadesimal. Hexadesimal itu 0 hingga 9 dan A hingga F. Jadi ada 16 ya. Ada 16. Oke, kita ingin mengubah hexadesimal ini menjadi desimal.
maka kita lakukan casting ya. Kita lakukan casting ke uinteger pointer. Nah, lalu kita lakukan kita convert and save a pointer to. Nah, kita lihat ini pointer. Tidak muncul deskripsinya, no definition for pointer ya. Kita langsung jalanin. Nah, maka dia menjadi desimal. Ini adalah sama seperti ini value-nya. Cuma dalam bentuk desimal. Jadi kita menggunakan infinite pointer jika kita ingin menampung tipe data yang sifatnya desimal untuk memory address. Para bar misalnya, integer pointer is equal to ini saya pindahin ke sini. Oh, karena itu ya, jadi seperti ini. Skip and bar error cannot initialize to variable initialize to variable with one value. Okay, cannot use in variable declaration. No definition. Oke, karena ini sifatnya pointer, jadi kita perlu casting. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena ada memory address, sebelumnya kita melakukan perubahan, maka dia berada pada address yang berbeda ya. Itulah sifat memory address. Sekarang kita pointer ya, ini kita rubah menjadi satu, tentu dapat bisa. Kita lihat kembali unsigned integer ini sama dengan unsigned integer 64. Nah, dia tidak bisa ya, karena dia adalah unsigned integer. Jadi dia mempunyai kapasitas juga ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bentar saya coba googling maksimum value integer 64 golang. Nah, jadi ini adalah maksimum integer. Ini integer ya, kita integer. Nah, ini adalah maksimum value-nya. Jadi dari 0 hingga angka ini. Sekarang kita sama yang tadi, misalnya ini. Udah dapat, bisa. Tapi ketika kita jadikan 6, kita tambah 1, dia udah nggak bisa. Jadi integer pointer ini sama dengan uinteger ya.
sama dengan integer 64 atau 32 seperti itu. Nah, dia udah error. Nah, ini ada range-nya ya. Jadi kalau integer 8 itu mulai dari min 128 hingga 127 dan seterusnya di sini. Nah, ini untuk mendapatkan maksimum value dari suatu tipe data integer. Misalnya uin ya. Saya menggunakan shorthand di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah maksimum value dari unsigned integer. Kita mendapatkannya dengan cara seperti ini. Ini adalah XOR. Ini adalah simbol XOR. Kita akan mempelajari tentang bitwise operation atau operasi binari nantinya untuk mengetahui tentang simbol ini lebih lanjut. Oke. Sekarang nah, jadi bisa dilihat di sini ini untuk ASCII byte. Jadi string itu menggunakan petik 2 ya. Kalau karakter dia menggunakan petik 1. Tetapi ditampung dengan menggunakan integer. Byte ini adalah integer, root juga adalah integer. Ini adalah angka ya. Ini adalah desimal. Nah, kalau kita print, kita lihat nilai ASCII. Nah, ini saya sederhanakan lagi. ASCII dan Unicode. Jika kita lihat nilai ASCII dan Unicode, maka kecil ini, lowercase ini adalah 97, dan simbol A ada tilde di atasnya ini, ada garis di atasnya ini, A besar, itu adalah 256. Jadi jika kita cetak itu menjadi string. Nah, inilah dia karakternya ya. Dengan cara kita mengconvert integer itu menjadi string. Kita convert atau kita casting. Jadi tipe datanya dalam kurung variable tersebut atau value tersebut ya. Oke, sekarang kita lihat ASCII table. Nah, ini adalah kumpulan ASCII table. Tadi itu A kecil, ini desimalnya adalah 97. Ya, jika hexadesimal dia adalah 61. Oke. Unicode table. Nah, Unicode itu lebih merepresentasikan satu karakter.
630 AA. Nah, di luar dari karakter ASCII itu adalah Unicode, jadi dia menggunakan rune untuk merepresentasikan suatu Unicode. Seperti itu. Lanjut lagi pada float ya. Nah, di sini ini ada P plot 32 dan plot 64. Nah, kita lihat di sini kita memberikan value untuk variabel P yang dimana tipe datanya tipe plot 32 itu adalah bilangan P, tetapi dia tidak tertampung secara ini, dia tidak tampil sepenuhnya ya, karena kapasitasnya kurang. Setelah kita casting ke plot 64, maka kita mendapatkan value-nya. Inilah akibatnya jika kita menggunakan tipe data yang kapasitasnya kurang dari nilai suatu data tersebut. Lanjut lagi kepada kompleks. Kompleks itu ada dua, kompleks 64 dan 128. Sama juga dia merepresentasikan suatu kapasitasnya. Kenapa khusus untuk kompleks dia sampai ke 128? Karena kompleks ini dia menampung dua bilangan. Yang pertama adalah bilangan real, yang kedua dia adalah bilangan imaginer atau secondary. Ini primary dan ini ada secondary value. Jadi jika dia 128, maka untuk real maksimumnya adalah 64, begitu juga dengan imaginary number yang ada i-nya ini adalah 64. Jika ini adalah kompleks 64, berarti ininya realnya maksimumnya ada 32 bit, ini juga imaginary number 32 bit. Dan jika kita print kompleks, maka hasilnya seperti ini. Real numbernya adalah 1 dan imaginary numbernya adalah 1i. Dan jika kita lakukan kalkulasi, maka inferensi, nah ini kita melakukan kalkulasi pada real number seperti ini. Nah jika kita lakukan kalkulasi untuk imaginary number, nah maka hasilnya seperti ini. Kita menggunakan i, ya, i pada setelah angka tersebut. Oke, berikut itu adalah tipe data basic pada Golang, sedikit ya. Jadi ini bisa untuk dihafal. Jadi kalian bisa jadikan ini sebagai catatan kecil kalian untuk menghafal suatu tipe data pada Golang. Oke. Kita lanjut ke dalam pointer. Nah, pada Golang kita bisa mendefine satu value, mendefine multiple value ya pada suatu variabel dengan menggunakan koma seperti ini. Dan titik kedua sama dengan ini adalah shorthand. Sebelumnya kita menggunakan var dan tipe data. Jadi untuk lebih singkat kita menggunakan shorthand. Shorthand ini hanya bisa diterapkan di dalam function, tidak bisa di luar function. Jadi jika kita ingin membuat suatu global variable, kita harus menggunakan var. Dan jika kita menggunakan shorthand, maka tipe data itu mengikuti ini data pertama, tipe data pertama yang diterapkan, ya. Jadi seperti kita lihat di sini i
dan J. I itu nilainya adalah 42 dan J adalah 2701. Ini adalah integer ya, tipe datanya adalah integer. Secara default, sesuatu yang berhubungan dengan angka pada golang, jika melalui shorthand atau titik 2 sama dengan, maka tipe data untuk angka adalah integer secara default. Di luar itu, untuk mendepannya kita harus menggunakan var. Nah, di sini kita bikin suatu pointer ya, yang merepresentasikan suatu alamat dari variabel i. Nah, jika kita ingin mencetak suatu value dari pointer, kita menggunakan asterisk atau bintang. Asterisk, maka ini value-nya adalah 42. Setelah itu kita ganti nih, kita ganti value dari P ini, kita ganti value-nya, karena kita ingin mengganti value, maka kita berikan bintang. Di sini kita menggunakan bintang atau asterisk, kita ganti 21. Lalu kita cetak variabel i, maka hasilnya adalah 21. Oke, mungkin mulai bingung di sini, saya akan demonstrasikan. Nah, saya akan demonstrasikan di sini. Di sini ada number, value-nya adalah 9, dan pointer ini adalah alamat dari number. Dia cetak value pointer, dia cetak pointer ini value-nya apa, yang dimana value pada pointer itu adalah memory address. Lalu dia lakukan kalkulasi, justru yang berubah adalah number. Nah, pointer, value dari pointer itu adalah 9, alamatnya adalah ini adalah alamat variabel number ya. Dan ketika dia kalkulasi, pointer melakukan kalkulasi, justru nilai value dari number itu juga ikut terkalkulasi. Seperti itu. Nah, pointer itu bahasa Indonesianya itu adalah petunjuk ya. Point, kita tunjuk ini ke kemana gitu, mengarah kemana. Nah, pointer ini cocoknya diterapkan ketika kita ingin merubah suatu value tanpa harus menduplikat suatu nilai tersebut, suatu variabel atau value dari variabel tersebut. Misalnya begini, kita mempunyai variabel data yang atau input yang dimana misalnya input itu adalah array. Array itu misalnya nilainya adalah 1 juta kali 1 juta. Anggap saja itu adalah array 2 dimensi. Row-nya 1 juta, kolomnya sama dengan 1 juta. Jadi bisa bayangin ya berapa banyak data di situ. Berapa banyak memori space yang digunakan untuk menampung variabel tersebut. Jika kita melakukan duplikasi, misalnya ada suatu function, diberikan input data tersebut, dan lalu kita lakukan duplikasi untuk mereturnnya, itu sama dengan menduplikat juga memory space-nya. Alangkah lebih baik jika kita menggunakan variabel yang sama, dan kita ubah aja langsung value pada variabel tersebut. Nah, itu bisa digapai dengan menggunakan pointer. Jadi kita bikin pointer aja, ini space-nya kan satu variabel ini, satu variabel unsigned integer pointer. Satu variabel yang hanya menampung memory address itu aja, daripada menampung keseluruhan array tersebut kan. Jadi lebih memory safe. Seperti itu.
Nah, di dalam golang kita mendapatkan kembali pointer. Ini suatu fitur yang menarik ya. Pada suatu bahasa pemrograman. Di Java tidak ada pointer meskipun Java strong type juga dan dia compiled. Dan di era modern ini kita menemukan pointer pada golang. Oke, selanjutnya adalah struct. Jadi struct itu adalah koleksi dari suatu fields ya. Koleksi dari suatu field. Di sini kita bikin struct dengan nama Veratex dan dia dalam struct ini ada X, ada Y, integer, dan kita cetak ya. Veratexnya kita bikin struct Veratex lalu kita cetak. Oke, kita demonstrasikan lagi. Oke. Nah, di sini kita punya struct person, lalu kita bikin variabel dari struct tersebut. Person John Doe, ini kita mendefine satu struct tanpa menggunakan key, dan ini kita menggunakan key, dan kita men-skip untuk memberikan value pada name ya. Jadi langsung adds. Ketika kita melakukan kalkulasi seperti ini, jadi variabel tersebut titik field pada struct itu, dan kita dapat mendebug suatu struct. Hasilnya di std out itu adalah ini. Jadi dia string dibungkus oleh kurung kurawal ya. Ini adalah name-nya tadi dan ini adalah age, umur. Nah, ketika kita ingin mengambil suatu value dari struct juga menggunakan titik seperti ini. Nah, karena di sini pada P2 kita men-skip untuk memberikan nilai pada name, maka dia empty string. Karena default value dari string adalah empty string. Dan add 99. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Di sini ada array atau slice ya. Apa sih bedanya array sama slice? Ini adalah penamaan ya atau ungkapan. Array itu refer to definite size ya. Size-nya itu terdefine. Seperti ini par A sama dengan array string dengan kapasitas 2. Ini namanya adalah array. Jika dia tidak ada kapasitasnya, maka itu namanya adalah slice. Lalu di sini kita mendefine satu array-nya, A kurung kotak, indeksnya 0, 1, hello world, print hello world. Dan di sini kita juga mendefine satu size pada suatu array, 6 frames. Oke, saya demonstrasikan lagi. Kita eksperimen pada array. Hello, string, hello world, primes, hello primes. Nah, ini adalah array dan ini adalah slice. Jadi array itu dia static size-nya, sedangkan slice itu dia size-nya dinamik. Lalu kita print. Nah, ini ada hello world. Di sini ada hello world.
Dia adalah string dibungkus dengan kurung kotak. Lalu 235 hello primes. Jadi hello kita ingin mencetak indeks 0 dari array hello. Lalu ini sama seperti Python ya. Di sini kita menggunakan titik 2. Artinya prime mulai dari elemen 1 hingga seterusnya. Elemen 1 itu dia 3 hingga seterusnya 5. Maka 35. Dan di sini titik 2, 2. Ini mulai dari 1 hingga berakhir di 2. Ini artinya kita mulai dari 3 dan ini terakhir. Jadi jangan sampai ke 2 begitu. 0, 1, 2 jangan sampai ke 2. Maka hasilnya adalah 3. Nah, itu adalah array atau slice ya. Sekarang map. Nah, di sini kita bikin suatu struct pair text sama seperti yang tadi, dan di sini kita bikin map dengan key adalah string dan value-nya adalah var tag. Di sini kita bikin map secara global menggunakan par, lalu kita define initialize value-nya menggunakan make di sini. Lalu kita define key entry-nya ya. Di sini build depth sama dengan pair text, latitude, longitude, range, and build depth. Nah, ini adalah location, latitude, longitude, plot 64. Jadi kita define satu field pada struct itu menggunakan koma ini dan tipe datanya terakhir, artinya mereka ini sama tipe datanya. Lalu kita bikin sebelumnya kita menggunakan var ya, dan di sini kita menggunakan shorthand karena kita langsung aja ingin mendefine satu value dari map tersebut. Offices, alamat kantor, Apple misalnya. Ini adalah latitude longitude-nya, Google, ini adalah latitude longitude-nya. Nah, ini kita mencetak value dari Apple. Dan kalau kita ingin mengambil elemen atau field pada map seperti ini menggunakan titik, karena dia struct ya, karena adalah struct. Jadi office Google ini adalah struct titik latitude, struct dari location dan longitude. Nah, itu dia tipe data pada Golang. Cukup simpel, dapat dihafal ya. Jadi intinya pada Golang itu ada tipe data basic atau basis. Jadi ini adalah tipe data basis. Bisa kalian hafal, bisa kita hafal. Dan ada pointer, berikutnya adalah penggunaan singkat tentang pointer. Kita dapat merubah suatu value pada variabel itu menggunakan pointer. Dan ada struct atau structure. Struct is a collection of fields. Ada array atau slice. Dan ada map. So simple, Golang is so simple. Pada bahasa pemrograman lain seperti C atau C++ dan Java dan JavaScript ada set. Nah, di Golang tidak ada. Kita cukup menggunakan map. Sekian untuk tipe data pada Golang. Bagian kelima, flow control. For. Seperti biasa pada suatu bahasa pemrograman, for itu atau looping pasti selalu ada ya. Jadi kalau di Golang seperti ini, for tidak perlu kurung. Jadi langsung saja
Ini kita bikin variabel untuk di dalam for, yaitu i menggunakan shorthand. I di dalam kondisi selama kurang dari 10 ya. Dan increment. Dan di sini ada code kita, yaitu kita memasukkan nilai i itu ke dalam sum, lalu kita print. Nah, jadi di sini ada function main dan ada dua function typical dan while. Typical ini seperti ini, for ini adalah new line artinya, dan while. Jadi di dalam golang itu tidak ada while, tidak ada do while, yang ada hanya for. Dan untuk mengachieve while itu menggunakan for, cuman dia statement atau case-nya itu hanya satu aja, yaitu seperti ini, mirip seperti while ya. Jadi for lakukan selama sum itu kurang dari 1000. Sum println. Oke, akan kita execute. Oke. Nah, pada tipikal ini kita lihat di sini adalah tangga ya dari asterisk. Biasanya jika kita belajar bahasa pemrograman untuk melakukan looping pertama kali, kita bikin tangga seperti ini. Lalu nah, ini adalah mengachieve while. Kita sum dia sampai 1000, maka 1024. Kurang dari 1000, sum. Maka seperti itu. Nah, ini adalah shorthand juga untuk incrementing plus sama dengan. Ini kan sama seperti ini. Sum plus sum. Cuman kita cukup melakukannya itu dengan ini aja. Begitu. Nah. Ini sama dengan new line. Ini bisa kita ganti seperti ini. Nah. Oke. Jadi itu adalah for. Lanjut lagi if ya, conditional. If sama seperti for, tidak menggunakan kurung. Di sini kita ya, jadi sama ya. Nah. If else, jika number ada dengan genap, maka is even is odd. Cuma bedanya kalau di golang, if ini nggak bisa inline, for juga tidak bisa inline. Jadi if itu modelnya hanya satu aja. Kalau di bahasa pemrograman kita bisa seperti ini kan. If number adalah bilangan genap, maka fnt println genap. Nah, kita akan automatically kena linting, kita dijadiin lining seperti ini. Menjadi turun ke bawah. Dia nggak bisa inline, golang. Bukan tidak bisa, tidak boleh inline. Oke. Setelah if ada switch. Nah, ini menarik, switch. Jadi, sama seperti biasa, tidak perlu kurung. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini ada dua case ya.
Sebenarnya hanya satu case itu os, switch by os, dan di sini kita define os-nya dulu, variabelnya. Lalu case, dia tidak perlu break juga, tidak perlu break. Tapi kalau misalnya kita mau berikan break, dia bisa, tapi ya sama aja kayak nggak working aja gitu. Dan tidak perlu titik koma juga, ya. Dan ada default. Switch sama case dan default ini sejajar ya, indentnya kalian bisa perhatikan di sini. Nah, t-hour. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah typical switch-nya. Di sini kita masukin hari ya, sama dengan jika dia Monday, kita ngeprint ini dan default-nya dia off, misalnya seperti itu. Terus, dia sebutkan day. Terus, if itu juga bisa menjadi pengganti if else. Jadi, kalau di bahasa pemrograman lain, kita menemukan if yang terlalu panjang, turun ke bawah, if, else if, else if, else if, else if, else, itu bisa diganti menggunakan switch menjadi lebih cantik ya, sintaknya. Jadi switch dia tidak ada statement, dia tidak ada kondisi, dia tidak ada statement di sini, langsung condition, case, default condition, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan switch ini untuk mengganti if else yang terlalu panjang itu. Jadi sebaiknya penggunaan if else itu untuk sesuatu yang benar-benar yang singkat ya, itu hanya 2 kondisi. Jika lebih dari itu sebaiknya menggunakan switch. If else lebih seringnya kan if yang digunakan. Nah. Oke, ini saya execute. Oh, good evening. Jika dia, berarti ini selamat malam ya. Di luar itu dia selamat malam. Oke, selanjutnya terakhir ada defer. Defer itu menunda. Di sini kita print hello di awal. Padahal kita di awal ini kita ngeprint word, tetapi kita defer. Lalu kita lakukan ada looping di sini. Looping 1 sampai 3 angka. Maka yang muncul adalah, akan kita lihat apa yang muncul. Nah, ini. Go. Hello. Yang awalnya 1, 2, 3 menjadi 3 dulu. Karena dia mulai dari terakhir ya. Ini word kan. Lalu dia defer 1 nih. Kan? Pertama dia word dari bawah, selalu dia 1, 2, 3. Hello world. Jadi dia menurun ke bawah. Nah, defer ini dia menunda suatu method atau function tersebut untuk di-execute ketika function parent-nya itu sudah selesai di-execute. Defer ini best practice-nya ini adalah untuk ketika kita ingin melakukan suatu aksi atau mengeksekut suatu method ketika suatu program itu berakhir, maka kita menggunakan defer. Daripada kita memasukin method ini ke bawah, misalnya dia fungsinya itu panjang, kita bisa saja lupa begitu kan. Akankah lebih baik langsung kita execute aja, cuman dia kita defer kan. Nah, supaya dia di-execute belakangan. Supaya sintaknya bagus juga, codingnya juga bagus.
supaya kita tidak lupa juga untuk execute ini di akhir, seperti itu. Itulah penggunaan yang baik untuk differ. Oke, sekian ke kelas kita tentang perkenalan Go. Berikut ini adalah kutipan dari Rob Bike. Rob Bike ini adalah yang menginvent, yang mencetuskan Golang atau yang membuat Golang, pembuatnya Golang. Di sini ada kutipan dia. Yang utama di sini adalah programmers kita adalah Googlers. Ya. Mereka bukan peneliti, mereka rata-rata masih muda, fresh graduate, mungkin paham Java, mungkin C atau C++, mungkin juga Python. Mereka tidak mengerti tentang bahasa pemrograman yang brilian, tapi kita ingin mereka membuat software yang baik. Jadi bahasa pemrograman yang kita berikan ke mereka harus mudah dipahami dan diadaptasi. Jadi tujuan Golang itu dibuat menjadi simple seperti ini adalah supaya dia mudah dipahami dan bisa beradaptasi, mudah untuk diadaptasi. Misalnya kita punya source code yang udah jalan dari C atau C++ atau Python, kita mau convert ke Go, mudah untuk beradaptasinya seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.